Jemaat yang dikasihi Tuhan, presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu 2 sesudah Epifani. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan diberkati oleh-Nya. Adapun pelayan firman pada ibadah saat ini adalah Diaken Sri Purwaningsih. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Demikian nas pembimbing hari ini yang terambil dari kitab Yohanes pasalnya kedua ayat ke-7. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat, marilah berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan keselamatan daripada-Mu. Terima kasih atas anugerah di sepanjang hidup kami. Kami menaikkan syukur atas karya Tuhan, senantiasa menyertai perjalanan hidup umat-Mu. Kami menyadari sering kali menyanyiakan kasih, bahkan berkat yang kami terima. Kami jatuh karena pelanggaran dan dosa, sehingga perbuatan kami tidak memuliakan nama-Mu. Ajarlah kami penuh hikmat dan bijaksana, agar keselamatan yang Engkau beri dapat kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan,
dan berikanlah kepada kami keselamatan daripada-Mu. Dengarlah doa kami, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang maha baik, terima kasih Bapa, saat ini kami boleh beribadah untuk memuji serta memuliakan nama-Mu di hari Minggu kedua sesudah Epifania. Kami bersyukur Bapa, karena kehidupan baru telah Engkau berikan bagi kami. Saat ini kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Bimbing kami, biarlah firman yang akan kami dengar benar-benar bisa hidup di tengah-tengah kami, sehingga bisa menjadi pedoman bagi kami untuk selalu berjalan dalam jalan-Mu. Berfirman dan bersabdalah bagi kami Tuhan, di dalam Yesus firman yang agung, kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini ambil dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11 yang menyatakan, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya,
dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Shalom. Saudara-saudara yang terkasih, jika kita ingin makan apel, maka kita harus menanam bibit apel. Jika kita ingin makan mangga, tidak bisa kita menanam bibit jeruk. Kita hanya akan memperoleh buah sesuai bibit yang kita tanam. Dengan kata lain, kita tidak bisa berkata sesuatu yang negatif, lalu kita berharap hasil yang positif. Kita tidak dapat berkata kekalahan, lalu kita akan mengharapkan kemenangan. Kita tidak bisa berkata, saya kurang, saya tidak cukup, saya lemah dan tidak mampu, tidak pernah maju, dan berharap mendapat kelimpahan. Jika perkataan kita buruk, maka hidup kita pun buruk juga. Jika perkataan kita baik, maka hidup pun akan diberkati dan menjadi baik. Seperti pepatah mengatakan, apa yang kau tanam, itu yang akan kau tuai. Seperti halnya dengan sikap kita selama ini. Jika saja kita berbuat baik, niscaya kita akan selalu mendapatkan kebaikan dari sekitar kita. Jika kita berbuat baik kepada sesama, tanpa kita sadari, kebaikan selalu ada di sisi kita. Tergantung bagaimana hati kita menyingkapi sesuatu hal. Akan lebih baik bila kita terus berprasangka baik terhadap sesama kita, terutama kepada Sang Pencipta kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tema renungan pada ibadah minggu ini adalah mendengarkan Kristus menjamin masa depan. Jadi, titik beratnya pada tema itu adalah bagaimana kita mau mendengarkan Kristus agar masa depan kita selalu terjamin. Dan itu yang dialami langsung oleh keluarga mempelai laki-laki dan mempelai wanita sebagaimana bacaan kita tadi. Bertempat di sebuah dusun kecil bernama Kana di daerah Galilea, dilaksanakan pesta perkawinan, di mana dalam pesta tersebut Ibu Yesus yakni Maria hadir dalam pesta itu. Dan Maria merasa gelisah ketika diberitahu bahwa anggur dalam pesta itu habis.
Ada ahli yang mengatakan kalau posisi Maria pada pesta itu sebagai pemimpin dari pelayan-pelayan acara pesta tersebut. Dan karena itu Maria bisa memerintahkan para pelayan-pelayan itu untuk melakukan apa yang dikatakan Yesus. Dan memang karena Yesus dan murid-muridnya diundang dalam pesta tersebut, pada saat tiba di acara, bertemulah Yesus dengan Maria. Dan spontan Maria mengatakan kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Kita bisa lihat di bacaan ayat ketiga. Saudara-saudara, perlu diketahui bahwa air anggur dalam tradisi atau budaya bangsa Yahudi merupakan lambang sukacita, kehangatan, dan kehormatan kepada para tamu yang diundang dan hadir pada saat acara tersebut. Karena itu, apabila kekurangan air anggur pada saat pesta berlangsung, dianggap tidak mampu menjamu dan menghormati para tamu yang datang. Otomatis pihak mempelai laki-laki dan perempuan akan malu dan bahkan merasakan penghinaan yang tak terhingga dari orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut. Sebagaimana halnya dalam adat istiadat dan budaya di dunia ini, pada umumnya anggota keluarga akan panik dan bingung apabila saat tamu hadir mereka kekurangan jamuan, kekurangan makanan dan minuman. Demikian juga hal itu dirasakan Maria sebagai pemimpin pelayan dalam acara perkawinan di Kana itu. Mendengar ibunya gelisah, maka pada ayat keempat kita baca, Yesus pun berkata, "Mau apakah engkau daripadaku itu? Saatku belum tiba." Jadi maksud Yesus agar ibunya tidak perlu khawatir tentang hal itu, dan bahwa dia sendiri yang akan menyelesaikan persoalan itu menurut cara Yesus sendiri. Mendengar jawaban Yesus tersebut, lalu kita bisa lihat di ayat kelima, Maria berkata kepada para pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Dan syukurlah para pelayan menuruti apa yang dikatakan Yesus, yakni isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka taat kepada perkataan Yesus. Lalu saat Yesus menyuruh mereka untuk mencedok air itu, mereka pun melakukan dan membawanya ke pemimpin pesta. Jemaat yang terkasih, kalau saja para pelayan di pesta perkawinan itu menganggap remeh kehadiran Yesus, lalu mengabaikan apa yang dikatakan Yesus, apa yang terjadi? Apakah perkawinan di Kana itu dapat berjalan dengan sukacita tanpa ada malu dan penghinaan? Tentu tidak. Pasti yang terjadi adalah penghinaan atas segala kekurangan yang diterima tamu undangan,
Dan bisa terjadi juga banyak tamu undangan yang meninggalkan pesta perkawinan itu sebab merasa tidak dilayani, tidak dijamu, dan tidak dihormati. Namun dengan melakukan apa yang dikatakan Yesus, maka pesta tidak lagi mengalami kekurangan serta penghinaan. Bahkan pemimpin pesta heran dan kagum setelah mengecap air itu. Sehingga kita bisa lihat di ayatnya yang ke-10, pemimpin pesta berkata kepada mempelai laki-laki, "Setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Bapak, Ibu, saudara-saudara, melalui perenungan firman Tuhan hari ini, marilah kita setia selalu mendengarkan perkataan-perkataan Yesus melalui ajaran-ajaran yang diungkap dalam Perjanjian Baru. Jangan pernah menjadi orang Kristen yang banyak menginvestasi waktu untuk mendengarkan apa kata orang-orang di dunia ini, melainkan kita harus mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus untuk kita kerjakan. Hanya dengan mendengarkan perkataan Yesus akan menjamin masa depan kita sebagai umat-Nya, dan kita pun tidak akan mengalami kekurangan. Ingat, kalau kita ingin apel, maka kita harus menanam apel. Jika kita mau jeruk, maka kita pun harus menanam jeruk. Jadi, jika kita ingin hidup dan kehidupan kita berhasil dan diberkati olehnya, maka sediakan selalu waktu terbaik kita untuk mendengarkan ajaran-ajaran Tuhan. Mendengarkan Kristus berarti menjamin masa depan kita dan keturunan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat, mari kita berdiri, kita ucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, silakan duduk. Mari kita naikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami umat-Mu, sehingga kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ajarlah kami mendengar dan melakukan firman-Mu, agar Engkau boleh berkenan menjamin hidup kami dan keturunan kami. Terima kasih Bapa, Engkau masih berkenan selalu mengampuni setiap kesalahan kami, bahkan Engkau memberikan janji-janji indah bagi kehidupan kami. Bimbing kami selalu Tuhan, kami memerlukan-Mu dalam setiap langkah kami. Kiranya kasih-Mu mengalir melalui diri kami, dan bantulah kami supaya kami bisa menjadi pewarta kasih-Mu kepada sesama kami. Sehingga melalui diri kami, sesama kami bisa merasakan berkat dan kasih karunia-Mu. Bapa kami yang maha baik, saat ini kami juga mengingat akan negara kami tercinta. Berkatilah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan kuat. Berkatilah pemerintah dan pemimpin kami, serta seluruh aparat pemerintah kami. Anugerahkanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan, agar mereka dapat membangun negara kami. Dan bimbinglah mereka untuk dapat menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, serta untuk kemuliaan nama-Mu ya Allah. Kiranya Engkau juga membantu segala upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19 yang melanda di negeri kami ini. Berkatilah vaksin yang ada agar dapat segera didistribusikan dengan benar dan tepat, sehingga Engkau berkenan bekerja melalui vaksin ini untuk melindungi kami umat-Mu dari virus COVID-19 ini. Bimbinglah masyarakat Indonesia agar selalu mengikuti segala aturan dan program yang pemerintah buat untuk selalu mengikuti protokol kesehatan dengan benar. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami juga berdoa bagi gereja-gereja di seluruh dunia. Berkatilah Tuhan gereja-gereja yang ada, terkhusus GPIB Pengharapan Cibinong. Berkatilah setiap rencana kerja dan anggarannya Tuhan. Semoga rencana kerja yang sudah ditetapkan boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu dan untuk membesarkan nama-Mu. Di masa pandemi ini, lindungi gereja kami GPIB Pengharapan Cibinong agar boleh melaksanakan peribadahan dengan lancar dan terhindar dari bahaya COVID-19 ini. Berkati pendeta-pendeta kami, berkati para pelayan, penatua dan diaken, komisi dan para pengurus ke-6 Pelkat. Berkati hamba-hamba Tuhan dengan damai sejahtera di dalam setiap kehidupannya. Jagalah hati dan pikirannya, dan bungkus mereka dengan damai-Mu. Berkati juga para pelayan-Mu dalam setiap mengambil keputusan. Sekiranya apa yang menjadi keputusan hamba-hamba-Mu adalah berasal dari kehendak-Mu. Kiranya hamba-hamba-Mu dapat menjalankan rencana-Mu untuk komunitas iman kami tanpa hambatan. Terima kasih juga Tuhan untuk majelis yang bertugas pada hari ini, Penatua John Storus dan Diaken Heni Mundung, juga untuk organis, pemandu lagu,
dan tim Inforkom yang bertugas saat ini. Berkati mereka Tuhan di dalam pelayanan dan kehidupan keluarga serta di dalam rumah tangga masing-masing. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami juga mohon pertolongan-Mu. Kami berdoa untuk jemaat kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya kesehatan dan umur panjang Engkau berikan padanya. Apa yang menjadi kerinduannya Engkau boleh nyatakan, agar nama-Mu selalu dipermuliakan. Dan untuk jemaat yang mencari pekerjaan, kiranya Engkau juga menjawab kerinduan mereka, Bapa. Terlebih di masa pandemi ini, banyak saudara kami yang memerlukan pekerjaan. Kiranya Engkau saja yang menolong mereka. Kami juga berdoa untuk para pemuda dan pemudi yang merindukan pasangan hidup. Tolong mereka, Bapa, agar impian mereka untuk mendapatkan pasangan hidup boleh Engkau wujud nyatakan, dan berikan mereka pasangan terbaik dari yang baik yang ada di bumi ini. Juga bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang tidak kami sebutkan satu-satu, Tuhan, Engkau tahu Tuhan keberadaan dan keadaan mereka, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun yang menjalani perawatan di rumah masing-masing. Biarlah mereka semua Engkau berikan kekuatan, kesehatan, berkati segala tindakan medis, obat-obatan, makanan minuman yang mereka konsumsi, agar dapat membantu mengembalikan kesehatan mereka. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan pemberian saudara. Yang ku berikan kepadamu.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Majelis Jemaat GPIB Pengharapan Cibinong mengucapkan Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.